Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdud qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan untuk beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadikan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bil khusus Sahibul Bait, untuk mengawali pembacaan dari kitab di Rauha kali ini, marilah sama-sama kita membaca Niyatut Ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal 'azza 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pekan lalu kita sudah sedikit membahas tentang hukum-hukum puasa. Jadi ternyata puasa itu bukan hanya berhukum wajib dan sunnah. Ternyata ada juga yang mubah, ada juga yang makruh, ada juga yang haram. Dan itu sudah kita rinci di dalam pembahasan pekan lalu. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya tentang syarat-syarat sahnya puasa. Mengingat ini kita sudah mulai beranjak dari bulan Rajab menuju bulan Sya'ban, maka harus ada persiapan. Kita anggap perjalanan bulan Ramadan ini perjalanan panjang, karena yang kita ingin gapai ialah ridha Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu bahwa perjalanan itu jauh, maka dia seyogianya bersiap-siap. Kita tahu bahwa perjalanan nanti kelak setelah kita meninggal jauh, maka juga kita harus punya bekal, punya persiapan. Nah, inilah yang insya Allah yang bisa kita ikhtiarkan, yang kita harapkan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadi puasa yang paling sempurna. Amin. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini saya ingin sedikit membahas sebelum kita masuk ke materi yang baru, masalah puasa Sya'ban. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa termasuk puasa yang haram untuk kita berpuasa ialah puasa setengah bulan Sya'ban akhir. Ini termasuk puasa yang haram. Haram dalam arti apa? Haram dalam arti dia
haram hukumnya, berdosa kalau dilakukan. Kemudian yang kedua tidak sah, haram dan tidak sah. Tapi ada beberapa pengecualian bagi orang yang ingin puasa Sya'ban di setengah bulan akhir. Itu hukumnya bisa menjadi sunnah dan dia mendapatkan pahala. Tapi ada syarat-syaratnya. Jadi pengecualian ini ada syarat-syaratnya. Tapi kalau secara umum hukumnya haram dan tidak sah. Tapi ternyata kalau kita lihat di dalam hadis diriwayatkan bahwa tidak ada bulan setelah bulan Ramadan yang mana Nabi Muhammad SAW banyak puasa sunnah di dalamnya melebihi bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban ini bulan puasa sunnah bagi Nabi. Tapi kok oleh para ulama itu diharamkan untuk setengah bulan setelah tanggal 15 itu. Ternyata juga ada riwayat lain, memang larangan dari Nabi tidak boleh puasa di setengah bulan akhir. Nah, untuk itu di sini ada pengecualian bagi orang yang ingin puasa di setengah bulan akhir bulan Sya'ban. Yang pertama disebutkan kalau misalnya puasa tersebut adalah puasa wajib, maka boleh, maka diharuskan. Apalagi kalau puasa qadha Ramadan tahun lalu, sebagaimana kebiasaan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kalau beliau mengqadha puasanya di bulan Sya'ban, jadi sebelum Ramadan pas. Itu kalau puasa qadha yang hukumnya wajib boleh, bahkan ya wajib hukumnya. Atau kafarah atau nazar yang hukumnya wajib. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadah. Kalau dia punya wirid, punya sunnah, ibadah sunnah berupa puasa yang dia sudah biasa lakukan. Misalnya Senin Kamis, misalnya puasa putih. Puasa putih itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Ada puasa yang baru kemarin apa itu? Puasa hitam. Ada puasa putih, ada puasa hitam. Puasa hitam, kenapa dinamakan puasa putih? Puasa putih karena di hari-hari tersebut langit itu putih pada malam hari karena rembulan. Untuk itu dinamakan putih. Puasa hitam itu di akhir bulan karena saat itu memang tidak ada bulan sehingga gelap langit pada malam hari. Untuk itu dinamakan puasa hitam. Dan dari hikmah puasa hitam itu ialah untuk persiapan masuk ke bulan baru dengan keadaan taat kepada Allah itu. Dan puasa hari putih ini atau yang kita kenal dengan Shaum Yaumil Bid ini, Al-Ayyamul Bid ini, itu tidak harus 13, 14, 15. Artinya kalau kita luput misalnya 13, 14, 15, kita ingin ganti di hari-hari yang lain boleh. Boleh. Misalnya 20, 21, 22 itu boleh. Kalau misalnya luput kita lakukan 20, 21, 22 di bulan Sya'ban boleh. Kalau kita sudah biasa. Dan standar biasa itu dilihat dari bukan dia istiqomah, bukan. Yang penting dia sudah pernah mengamalkannya, maka dia boleh amalkan. Itu. Misalnya di sini kan alhamdulillah ada yang istiqomah Senin Kamis. Ada juga yang istiqomahnya setengah-setengah. Kalau pas semangat ya insya Allah puasa Senin Kamis. Pas nggak semangat ya nggak puasa. Pas nanti di bulan Sya'ban, ya setengah bulan Sya'ban akhir itu dia ingin puasa Senin Kamis padahal dia tidak istiqomah, boleh. Karena dikatakan wa tathbutul 'adatu bil marrah. Kebiasaan itu bisa dikatakan biasa walaupun hanya sekali berbuat. Jadi misalnya orang seumur hidupnya puasa Senin Kamis cuma sekali, itu sudah bisa dikatakan wirid atau sunnatul mu'tadah. Sudah boleh dia puasa tersebut nanti di setengah bulan akhir Sya'ban.
Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dia melanjutkan puasa tersebut dari awal Sya'ban atau setengah bulan awal Sya'ban sampai akhir, itu boleh. Misalnya 14 Sya'ban, 15, 16 dia puasa Sya'ban, ini boleh. 17, 18, 19, pas 20 batal, dia nggak puasa 20 Sya'ban, maka 21 haram umumnya. Pokoknya harus lanjut terus. Kalau mau lanjut ya lanjut terus, jangan sampai batal. Dan ini haram hukumnya. Haram itu artinya berdosa. Jangan puasa kecuali dengan pengecualian disebutkan. Kadang-kadang kan kita itu semangat, pokoknya saya mau puasa, padahal haram hukumnya. Ya, untuk itu kita perlu tahu ini hukumnya dan pengecualiannya. Yang saya sebutkan lagi, kalau dia puasanya wajib, monggo. Kalau dia wirid, ya puasa wirid artinya puasa yang sudah kita ketahui seperti puasa putih atau puasa Senin Kemis, puasa Daud, silakan. Atau dia lanjutkan puasanya dari awal Sya'ban sampai ke akhir Sya'ban, itu boleh. Yang penting jangan putus-putus. Insya Allah cukup jelas ini ya. Jelas insya Allah. Sekarang kita lanjut ke syarat-syarat sah puasa. Jadi syarat itu ada dua. Syarat itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Dan ini beda. Kalau syarat sah itu seseorang kalau misalnya tidak memenuhi syarat tersebut, maka puasanya tidak sah. Kalau syarat wajib tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib puasa. Artinya belum mendapatkan kewajiban untuk berpuasa. Itu bedanya syarat sah sama syarat wajib. Nah, kita semuanya insya Allah kita bahas satu dulu. Ini syarat sah puasa. Bisa dikatakan di sini qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iris shalihina fid dharain amin. Hafizahullah ta'ala. Syurutu sihhati shaum ay idza tawaffarat hadhihi syurut sahha as-shaumu wa hiya arba'ah. Ya, dibaca ini. Dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhati shaum ay idza tawaffarat hadhihi syurut sahha as-shaumu wa hiya arba'ah. Al-awwal al-islamu fa yushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Tsani al-aqlu yashtaratu an yakuna aqilan ay mumayyizan jami'an nahar. Falau junna walau lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Fa amma al-igma'u was-sufru fasayati tafsiluhu fi mubtilati shaum. Tsalis an-naqa'u min al-haidhi wan nifas. Wa yashtaratu an takuna al-mar'atu qahiratan jami'an nahar. Kalau hadat fi akhiri lahzatin minan nahari batala shaumuha. Fakadzalika law tahurat athna'ahu walakin yusannu laha al-imsak. Wa al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum ay ya'lama anna al-yawm alladhi yuridu ay yasumahu yasihhu fihi shaum bi lam yakun min al-ayyam allati nuhiya 'anis-shaum an nuhiya anis-siyami fihi. Nah, di sini sudah dibaca syarat-syarat sah puasa. Disebutkan ada 4. Kalau ada 4 hal ini, maka insya Allah puasanya sah. Yang pertama al-Islam. Jadi orang itu dia harus muslim, atau perempuan itu dia harus muslimah. Syaratnya dia harus muslim selama waktu dia puasa, maka puasanya sah. Falau irtadda lahdatan wahidatan wa tala shaumuhu. Misalnya naudzubillah min dzalik, dia puasa di pertengahan hari dia murtad. Naudzubillah. Walaupun murtadnya itu hanya sekejap, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan ataupun dengan hatinya, dia murtad, dia tidak yakin kepada Allah, dan hal-hal yang memurtadkan seseorang itu kan jelas.
dengan perkataan ataupun dengan perbuatannya, tiba-tiba dia sembah yang lain misalnya, atau ucapannya dia mengatakan bahwa Allah itu tidak esa dan lain sebagainya, bisa murtad. Dan atau misalnya yang dia hanya tahu dirinya sendiri, yaitu dengan hatinya. Kalau dia murtad sekejap kemudian kembali lagi ke dalam agama Islam, maka di sini puasanya batal, walaupun hanya sekejap murtadnya. Dan kita itu sebenarnya sadar tidak sadar kadang-kadang ucapan-ucapan, perbuatan kita ini apa ya? Tapi insya Allah nggak murtad lah. Cuma mengkhawatirkan tawakalnya, keyakinannya kadang-kadang itu tidak 100% sama Allah. Untuk itu Nabi Muhammad SAW ingatkan. Ini sahabat yuk. Sahabat ini kan generasi terbaik, binaannya Nabi. Pasti paling baik para sahabat. Itu Nabi Muhammad ingatkan mereka, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kalian kepada Allah dengan ucapkan la ilaha illallah. Karena memang dalam perjalanan hidup ini kita itu terasa tidak terasa iman itu hilang. Sering sekejap hilang. Ketika misalnya kita ada masalah, yang kita pikirkan pertama kali siapa? Ketika kita misalnya ditimpa musibah, yang kita lihat itu yang memberikan musibah kita itu siapa? Ketika kita sehat, yang memberikan kesehatan itu kita itu siapa? Kadang-kadang lupa. Lupanya kita itu berarti kurang imannya. Maka perlu diperbaharui. Kayak gitulah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Maka orang yang paling banyak ucapkan la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi, dengan ikhlas, tulus dari hatinya, dakhalal jannah, kata Nabi. Pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini tetap di dalam thariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang suka tahlilan. Iya kan? Tahlilan di mana-mana, Masya Allah. Ada yang meninggal tahlilan. Syukuran juga tahlilan kadang-kadang. Tahlilan. Jadi ini syarat yang pertama, dia harus muslim. Dia harus muslim sepanjang waktunya pada saat dia berpuasa. Yang kedua al-aqlu, yang kedua akal. Bayushtaratu an yakuna aqilan. Nah, yang dimaksud dengan akil ini berakal ialah mumayyizan. Mumayyizan jami'an nahar. Jadi sepanjang waktu dia itu mumayyiz. Dan sini menarik ya. Syarat sah puasa seseorang itu yang penting dia muslim, yang kedua dia itu berakal atau mumayyiz. Tidak ada syarat balik. Artinya anak-anak kalau dia belum balik puasanya sah. Gitu. Tapi belum wajib. Untuk itu beda antara syarat sah dan syarat wajib. Jadi kalau anak-anak kita itu umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk puasa. Kalau sudah 10 tahun dipaksa. Kalau tidak mau dipukul. Sebagaimana sholat. Muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun, wadribuhu li 'ashrin. Pada saat umur 10 tahun, kalau mereka tidak mau pukul. Tapi ingat, pukulannya ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak mematahkan tulang, tidak membekas ataupun menghilangkan nyawa. Tapi nggak ada yang sampai menghilangkan nyawa. Ini batasannya para ulama itu. Jadi pukulannya itu jangan sampai berdarah-darah. Hanya untuk membuat dia cerah saja. Kalau kita lihat kan ada di sebagian negara itu, subhanallah. Ini saya dengar cerita ini, ada ulama ini. Mereka ini jangankan dalam perkara sholat, dalam perkara Quran ini. Jadi di negara itu
anak sebelum masuk SD wajib hafal Quran. Akhirnya apa? Si ulama ini cerita, saya itu dulu sebelum semaan sama guru, sama kiai, sama syekhnya, itu semaan sama bapak dulu. Bapaknya sudah semuanya, pastinya kalau anak-anaknya SD sudah hafal Quran, ya bapak-bapaknya pasti semuanya para hafiz Quran. Jadi bapaknya ini dengar bacaan Quran dari awal sampai akhir. Dan di pertengahan itu bapaknya tidur. Biasa kan? Ini anak-anak tahfiz paham lah, ketiduran. Pas dengar bacaan itu ketiduran. Si ulama ini cerita, saya itu mau ngetes bapak saya ini, apakah dia benar-benar tidur atau tidak. Dia sengaja salah dalam membaca. Jadi bacaan itu sengaja dipersalah. Pas dia baca salah, bapaknya langsung bangun. Itu katanya kaki saya langsung diambil. Saya dulu itu katanya umur 6 tahun. Kaki saya langsung diambil, kemudian saya dilemparkan ke dinding. Umur 6 tahun dilempar ke dinding. Gak tahu apa yang bata itu. itu batasannya udah lebih. Jadi mukulnya bukan kayak gitu maksudnya. Tapi ya hasilnya jadi ulama besar. Jadi diingat sampai sekarang. Apapun beliau hafal. Jangankan Quran, hadis, kutubut sittah itu dihafal. Riwayat-riwayatnya dihafal. Nah, jadi itu. Jadi syarat yang kedua itu akal. Akal maksudnya mumayyiz, tamyiz. Nah, tamyiz itu oleh para ulama beda-beda dalam mengukur apakah seorang itu sudah mumayyiz atau belum. Nah, dikatakan kalau mumayyiz itu yang pertama bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada juga yang mengatakan tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Tapi ini standarnya terlalu mudah. Anak saya itu sudah tahu mana kanan, mana kiri. Anak umur 2 tahun udah tahu ya. Ada juga yang bilang bisa bertransaksi. Artinya sudah bisa membeli, sudah bisa bertransaksi. Itu katanya sudah mumayyiz. Ada juga yang mengatakan bisa makan sendiri. Itu juga sudah mumayyiz. Ini standar-standarnya para ulama. Ada juga yang mengatakan, dan ini insya Allah yang paling dekat ya, kata guru saya, itu bisa menjawab pertanyaan dengan benar selama berbicara. Jadi dia bicaranya itu sudah lancar, bukan cuma lancar tapi bisa menjawab pertanyaan dengan benar selama dia berbicara. Itu sudah mumayyiz. Dek, dari mana dek? Mama belum pulang. Oh, berarti ini belum mumayyiz karena belum paham. Fahmul khitab. Jadi itu untuk mumayyiz ya. Nah, kemudian jadi syarat yang kedua itu berakal. Nah, berakal bisa berarti mumayyiz. Kalau junnah, kalau misalnya orang ini tiba-tiba gila, dia sudah berakal, sudah dewasa, berakal, tiba-tiba gila, hilang akal. Walau lahdatan wahidatan batala shaumuhu, maka puasanya batal. Jadi dia itu gila sekejap. Gimana keadaannya? Wallahu a'lam. Jadi sekejap aja dia gila, itu batal. Ini para ulama itu istilahnya membuat batas. Tapi kan ya memang jarang orang itu gila sekejap, itu jarang. Biasanya itu yang berhari-hari, bertahun-tahun malahan, dan mungkin nggak sembuh-sembuh, iya kan? Cuma ini batasan ya untuk supaya kita paham bahwa akal itu memang sesuatu yang penting di dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an, mengutus para nabi yang menjadi objek wahyu risalah itu akal itu. Ketika akal hilang, maka hilang taklif, beban syariat hilang. Begitu maksudnya. Untuk itu penting sekali orang itu berakal.
Kalau misalnya dia itu gila, tidak disengaja, maka dia tidak berdosa. Tapi dia kalau sengaja gila, sengaja membuat dirinya gila, maka di sini dia berdosa dengan kegilaannya itu. Misalnya minum obat atau sengaja membenturkan kepalanya dengan benda keras misalnya, itu berarti dia berdosa, sengaja membatalkan puasa. Nah, itu yang kedua ya, berakal. Wa ammal igma was sukuru, adapun kalau pingsan dan mabuk, itu insya Allah akan dibahas nanti pada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada orang pingsan, ada orang mabuk, itu nanti ada pembahasannya. Intinya kalau misalnya pingsan dan mabuk itu, kalau dia sempat sadar, insya Allah puasanya tetap sah. Sempat sadar. Tapi kalau misalnya dari sahur sampai buka pingsan terus, nah ini batal puasanya, nggak sah. Oke, yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Fa yushtaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Jadi seorang perempuan itu dia harus bersih dari haid dan nifas. Haid adalah darah rutin, adapun nifas darah yang keluar setelah melahirkan ataupun keguguran. Kalau misalnya dia haid, maka puasanya batal. Dia sahur jam 6 kurang 1 menit atau 1 menit lagi sebelum buka puasa, haid, puasanya batal. Jangan 1 menit, 1 detik sebelum waktu buka, puasanya batal. Jadi itu termasuk syarat soalnya. Jadi sebelum dia berpuasa, usahakan dia itu dalam keadaan suci, tidak berhaid ataupun bernifas. Dan kalau misalnya dia haid dan nifas, kemudian dia paksa puasa, maka di sini dia berdosa. Dia berdosa. Tapi kalau ingin berlagak seperti orang puasa, boleh. Yang penting tidak niat puasa. Artinya tidak makan, tidak minum, boleh. Jadi itu namanya at-tasyabbuh bis-shaimin, menyerupai para orang-orang yang berpuasa, para shaimin. Itu boleh. Yang penting tidak niat ya. Ini kalau dia niat, haram hukumnya. Karena dia dalam keadaan memang tidak boleh berpuasa, karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Wa kadzalika lau tahurat athna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Misalnya dia haid jam 12 siang, dia suci, dia mandi biasa. Dia di sini boleh baginya untuk puasa tapi tanpa niat puasa. Dia suci di pertengahan hari, tapi karena dia lihat suasananya ini suasana puasa, saya nggak mau makan, boleh. Karena memang tidak wajib makan. Jadi orang yang uzur itu, baik yang perempuan haid nifas ataupun orang yang musafir, itu tidak wajib makan. Atau sakit, tapi dia bisa bertahan misalnya, dia tidak wajib makan. Kan sekarang orang berpikir, saya nggak puasa saya makan. Nggak harus sebenarnya makan. Kalau ingin tidak makan juga boleh, bahkan bagus. Karena apa? Ya selain menghormati orang-orang yang berpuasa, juga itu insya Allah dapat pahala tasyabbuh itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, walaupun dia tidak termasuk golongan orang-orang berpuasa. Kemudian yang keempat, syarat sah puasa, al-ilmu biqaunil waqti qabilan lisoma. Ini penting. Jadi kita harus tahu bahwa puasa di hari itu boleh. Jadi kita kan sudah tahu kemarin hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, jangan puasa di situ. Karena haram
dan juga tidak sah. Kemudian hari tasyrik, kemudian hari ragu Yaumus Syak 30 Sya'ban. Kemudian juga Sya'ban di setengah hari akhir. Nah itu termasuk hari-hari yang tidak boleh kita berpuasa. Jelas insyaallah ya. Ya, kita lanjut monggo. شروط وجوب الصوم شروط وجوب الصوم أي إذا توفرت هذه الشروط وجب الصوم وهي خمسة. الأول الإسلام فلا يخاطب به الكافر في الدنيا، فأما المرتد فيجب عليه القضاء إذا رجع إلى الإسلام أو يريد عليه. الثاني التكليف أي أن يكون بالغا عاقلا، وأما الصبي فيجب على ولي أمره أن يأمره بالصوم في 7 سنين ويضربه إذا تركه ل10 سنين إن أطاقه. الثالث الإطاقة أي القدرة عليه، والإطاقة تكون حسا وشرعا. فأول حسا فلا يجب على الشيخ الهارم والمريض الذي لا يرجى برؤه. الثاني شرعا فلا يجب على الحائض والنفساء. الصحة فلا يجب على المريض، وضابط المرض المبيح للفطر والذي يخاف منه الهلاك أو تأخر الشفاء أو زيادة المرض، وذلك ما يسمى محظور التيمم. الخامس الإقامة فلا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا من 8 كيلومتر مطروحا، ويشترط لجواز الفطر في السفر أي يسافر قبل طلوع الفجر، والأفضل الصوم للمسافر إن لم يشق عليه، فإن شق فالفطر أفضل. Nah ini kita lanjut ke syarat-syarat wajib ini. Tadi kan syarat-syarat sah. Jadi kalau syarat-syarat wajib ini ada kepada seseorang, maka dia sudah wajib berpuasa. Yang pertama al-Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Nah, maka bagi non-muslim, bagi kafir di dunia memang tidak wajib bagi mereka. Karena syarat diterimanya atau syarat wajibnya seseorang itu beribadah kepada Allah kalau dia muslim. Jadi kunci ibadah itu adalah Islam dulu, syahadat. Kalau sudah syahadat maka yang lain wajib. Tapi selama dia tidak syahadat maka tidak wajib di dunia. Jadi ada istilahnya di sini apa? Dunia. Adapun di akhirat hukumnya tetap wajib. Hukum akhiratnya tetap wajib. Jadi begini, misalnya ada seorang yang tidak beriman, kemudian di dunia kan pasti dia tidak sholat, tidak puasa, tidak beribadah lah kepada Allah. Artinya kewajibannya itu ditinggalkan. Kemudian larangan dia kerjakan karena dia non muslim atau kafir. Di dunia memang dia tidak ada hukum. Tapi nanti kalau di akhirat, selain dia dihukum karena kemusyrikannya, karena kekafirannya, dia juga nanti dihukum karena dia meninggalkan ibadah-ibadah selama di dunia. Jadi furu' syariah, termasuk sholat-sholat sepanjang hidupnya, selama dia itu hidup di dunia ini dalam keadaan mukallaf, dalam keadaan dia balik akil, kemudian dia tidak sholat, selama itu dia akan dihukum. Ya, hukumannya itu akan dimulai dari misalnya dia umurnya 50 tahun. Selama 50 tahun dia tidak pernah menerima agama Islam, sehingga dia tidak sholat, dia tidak puasa. Maka di akhirat itu selain kekafirannya yang akan dibalas hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat juga akan dihukum oleh Allah, meninggalkan puasa juga akan dihukum oleh Allah. Jadi berlipat ganda. Untuk itu kita jangan menganggap
Enak ya mereka, kok nggak wajib puasa? Iya di dunia, tapi di akhirat tetap ditagih. Kenapa kamu nggak puasa? Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika bertanya kepada penghuni neraka. Ada neraka namanya Sakor. Sakor itu neraka yang di dalamnya banyak ular besar. Sakor nama ular. Masalakakum fi Sakor, ketika ditanya para penghuni Sakor, neraka yang bernama Sakor itu, apa yang menyebabkan kalian ini digiring ke neraka Sakor? Oh, mereka berkata, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Bukan muslim yang tidak sholat saja, tapi orang kafir yang tidak sholat. Karena sebab kekafiran mereka tidak sholat, itu nanti juga diulang. Maka alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Mudah-mudahan semua kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Wa ammal murtad, adapun murtad ini hukum dunia. Adapun murtad fayajibu alaihil qadha, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya idza raja'a ilal islami taqlidhan alaih. Dia murtad dari Islam, kemudian balik lagi ke Islam. Saat dia masuk Islam, puasa-puasa yang dia tinggal selama dia murtad harus diganti. 20 tahun dia murtad, maka puasa 20 tahun harus diganti. Berarti kali aja 30 atau 29 hari. Ini sebagai apa? Sebagai taklid, istilahnya supaya dia itu tidak main-main agama lah. Sekarang kan orang mudah main agama, hari ini Islam, besok apa, lusa beda lagi, terus balik lagi ke Islam, iya kan? Karena ini hukum ini sudah tidak dijalankan. Harusnya itu dibilang supaya tidak main-main dengan agama. Taklidun alaih. Jadi sebagai bentuk sikap keras kepada orang-orang yang mempermainkan agama. Tapi kalau untuk orang yang kafir dari lahir, tidak pernah menyentuh agama Islam, mereka sudah masuk tanpa harus mengqadha ataupun mengganti puasa-puasa yang mereka tinggalkan selama mereka sebelum Islam itu, ya, dalam keadaan mukallaf, akil baligh. Masuk ya sudah selesai, langsung lanjut puasa selanjutnya itu. Tapi kalau untuk murtad disuruh qadha, itu bedanya. At-taklif. Kemudian taklif. Nah, taklif itu yang sudah saya sebutkan tadi, akil balik, berakal dan balik. Jadi kalau ada orang berakal belum balik, nggak wajib puasa, seperti anak-anak. Atau dia balik tapi tidak akil, tidak berakal, seperti orang gila, maka balik tapi tidak akil seperti anak-anak. Balik tidak akil berarti orang gila. Akil belum balik berarti anak-anak. Oh, jadi putar-putar ini. Pengaruh ngantuk Pak. Wa amma shabi fa yajibu ala wali amrihi an ya'mura bisawm. Ini yang tadi sudah disebutkan bahwa anak-anak itu tetap kita anjurkan untuk puasa. Karena kalau sudah dilatih dari kecil, insya Allah besarnya mudah. Kalau Habib Ahmad Solo, ya, Habib Ahmad Habsyi bilang, kalau kalian itu sholat, katanya, ajak anak kalian di samping, supaya anak-anak itu tahu bahwa manusia itu wajib sholat.
Walaupun mereka lari, mereka ngapain, pokoknya kamu ajak mereka. Maka anak-anak kita itu diajak untuk majelis-majelis, ajak untuk puasa, latihan. Kalau yang perempuan dari kecil sudah dibiasakan untuk pakai hijab dan lain sebagainya, supaya besar itu udah biasa. Kenapa sekarang itu banyak yang nggak sholat? Karena dari kecil ya dibiasakan. Kenapa susah pakai hijab? Ya karena memang dari kecil tidak dibiasakan. Nah maka itu subhanallah perintah Nabi Muhammad SAW ini cukup jelas untuk kita semuanya, untuk kita gunakan ke semua hal. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita dari kecil sudah dibiasakan. Jadi itu syarat yang kedua, taklif. Yang ketiga al-itaqah. Al-itaqah itu kemampuan. Kemampuan itu ditinjau dari dua hal, kemampuan fisik dan kemampuan secara syar'i. Kemampuan fisik artinya ya fisiknya kuat untuk puasa, maka tidak wajib bagi asyaikhil harim, orang yang sudah lansia, sudah tua sekali. Kalau dia puasa mungkin bahaya untuk dirinya, atau memang sudah tidak mampu lagi. Tapi kalau di sini kita lihat buat semua, alhamdulillah. Insya Allah sampai wafat nanti tetap puasa. Kemudian al-marid alladzi la yurjabuhu. Tidak wajib juga bagi seorang yang sakit, yang sakitnya itu sudah permanen, tidak diharapkan lagi kesembuhan. Ini tidak wajib puasa. Contohnya apa? Penyakit permanen itu seperti apa ya? Yang harus makan terus, yang harus minum obat, yang harus seperti apa ya? Apa ini? Stroke misalnya, stroke harus minum obat secara rutin. Kalau enggak itu bahaya. Nah, maka ini dia boleh tidak puasa dan nanti diganti dengan fidyah. Ada juga penyakit apa ini? Gula juga, gula yang sudah akut ya. Cidara dan lain sebagainya. Saya pernah ditanya dulu gitu, ya harus minum obat gimana ini? Ya sudah, kalau nggak mau ya tetap ikuti apa yang sudah dikatakan oleh dokter. Yang penting yang bilang itu dokter, bukan orang biasa, harus ahlinya gitu. Kalau misalnya saya dengar atau saya baca di Google atau saya dengar di YouTube gini, enggak, harus ahlinya diperiksa langsung. Oh ini kalau kamu nggak makan sehari nanti bahaya. Nah itu boleh dipegang ucapannya tersebut. Jadi itu ya, jadi orang yang sakit permanen dan orang yang sudah lansia ini dibolehkan untuk tidak berpuasa karena tidak mampu dan diganti dengan fidyah. Nah, adapun kemampuan menurut tinjauan syariat itu tidak wajib bagi seorang perempuan yang haid ataupun nifas. Tidak wajib. Itu mereka sehat, mereka mampu tapi tidak wajib. Mereka dikategorikan itu tidak mampu karena apa? Menurut syariat tidak wajib bagi mereka. Kemudian yang keempat, as-sihah, kesehatan. Jadi mampu, sehat, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Nah sekarang kita harus tahu dulu sakit itu gimana. Sakit gigi nggak puasa boleh nggak? Pusing atau masuk angin nggak puasa boleh nggak? Di sini dikatakan huwallazi yukhafu minhu al-halak. Ya, sakit yang dimaksud di sini ialah penyakit yang dikhawatirkan kalau dia puasa akan mengakibatkan dirinya mati. Au ta'akhurus syifa, atau dia ini sakit berat. Kemudian kalau dia puasa sehatnya itu jadi lambat. Kata dokter kalau kamu mau cepat sehat, kamu jangan puasa.
Kamu makan, kamu minum obat secara rutin, insya Allah kamu akan cepat sehat. Nah ini kalau dia dalam kondisi ini dia boleh tidak puasa. Karena apa? Tidak wajib. Dia dalam keadaan sakit. Kalau dia puasa nanti kesembuhannya itu bisa mundur lagi. Au ziyadatul marad, atau sakitnya bertambah. Yang mungkin ya hepatitisnya A, misalnya contohnya. Kalau dia puasa nanti jadi B, wah, jadi permanen. Iya kan? Lebih baik jangan. Karena memang tidak wajib baginya puasa. Syarat wajib orang puasa itu sehat. Jelas ya insya Allah. Kemudian yang kelima, ini syarat puasa. Syarat wajib puasa, al-iqamah, mukim. Artinya kalau musafir itu tidak wajib puasa. Dan musafir itu kalau batasan dalam mazhab Syafi'i itu dia marhalatain. Marhalatain itu dikonversikan dengan ukuran sekarang 82 km perjalanan. Kalau sini Jogja, sini Solo, belum ya, belum sampai. Jadi yang lebih jauh lagi lah. Sini kemana kira-kira? Semarang, ya. Berarti itu sudah musafir. Tapi di sini harus digarisbawahi, dikatakan wa yushtaratu li jawazil fitri fi safar an yusafira qabla tulu'il fajr. Sebelum subuh itu sudah harus jalan. Bukan setelah subuh pagi jalan, saya mau batal. Nggak boleh. Kalau alasannya safar tidak boleh. Tapi kalau alasannya apa ya, mual ataupun mungkin dia lapar banget, misalnya di jalan pusing, mau sakit dan lain sebagainya, itu berarti alasannya bukan safar. Alasannya itu ialah yang lain gitu. Tapi kalau ingin mencari alasan safar supaya tidak puasa, maka perjalanannya harus dimulai sebelum baca subuh. Wa tajibu niyatu tarakhus 'inda al-fitri 'ala al-musafiri wal marid alladhi yurjabu. Dan wajib niat rukhsah. Jadi saya niat untuk tidak puasa, harus ada niat juga. Jangan cuma sembarangan saya musafir saya langsung makan, kayak gitu. Harus ada niat mengambil rukhsah bagi musafir dan seorang yang sakit, dan yang sakitnya itu tidak permanen, artinya sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Waman ghalabahul ju', atau orang yang sudah sangat lapar, rasanya itu kayak apa, penyakit apa ini yang muter-muter ini Pak? Vertigo. Wah, saya kalau nggak makan ini parah nih. Akhirnya ya ini namanya ghalabahul ju', sudah sangat lapar. Ya akhirnya ya makan untuk membatalkan puasanya. Ini harus ada niat rukhsah, harus ada niat rukhsah. Jadi itu ya, ada 5 syarat wajib. Yang pertama Islam, yang kedua taklif yaitu akil balik, yang ketiga kemampuan, yang keempat sehat, yang kelima mukim. Selain ini berarti tidak wajib puasa. Kita qasidah dulu kan. Benar. Surat Mas, masya Allah. Disikat-sikat aja. Allah 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 Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rakaun saumi isnani. Al awal an-niyatu sawa'un akana fardan am naflan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Atajibu an-niyatu likulli yawm. Al-farqu baina niyati shaumil fardi wa niyati shaumil nafli. Niyatu shaumil fardi al-awwal yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibu at-tabyid. Tsani yajibu at-ta'yinu ka Ramadan aw kafaratin aw nadrin aw qada. الثالث لا يجوز أن يجمع بين صوم فرضين في يوم واحد. نية صوم النفل يدخل وقتها من غروب الشمس ويستمر إلى الزوال فلا يجب التبييت. الثاني لا يجب تعيين إلا لا تجب التعيين إلا إن كان الصوم مؤقتا كيوم لا يجب التعيين إلا إن كان الصوم مؤقتا كيوم عرفة على المعتمد. الثالث يجوز الجمع بين صوم نفلين فأكثر بنية واحدة. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut sedikit. Ini tadi kita sudah bahas tentang syarat-syarat. Sekarang masuk ke rukun-rukun. Apa bedanya syarat sama rukun? Kalau syarat itu dia biasanya di luar ibadah. Kalau rukun itu di dalam ibadah. Jadi misalnya syarat sholat itu wudhu. Gak ada tuh orang wudhu saat sholat. Wudhu dulu kemudian sholat, nutup aurat, ya kan? Itu syarat. Kalau rukun dia masuk di dalam ibadah. Contoh baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun. Dan itu bagian dari ibadah sholat. Nah begitu juga dengan ini. Kalau syarat-syarat yang tadi kita sebutkan itu luar, tapi dia wajib untuk kita penuhi. Kalau rukun ini dia wajib kita penuhi dan dia ada di dalam ibadah. Dalam hal ini puasa. Kalau rukun puasa cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi mudah untuk dihafal. Niat dan hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sebelum kita lanjut tadi ada sedikit penyampaian. Katanya kalau musafir itu kan dia tidak wajib puasa. Tapi kalau misalnya safarnya itu atau perjalanannya itu tidak membuat dirinya payah, dalam arti dia masih sanggup untuk berpuasa, maka lebih baik dia puasa. Apalagi kalau perjalanan sekarang loh, pakai pesawat 3 jam, tapi jaraknya memang jauh. Ya, kalau misalnya dia ingin puasa, ya silahkan puasa, lebih baik puasa. Begitu. Karena memang ada dulu kisah saat kalau tidak salah ya, Fathu Makkah. Pada saat Fathu Makkah itu kan bulan Ramadan. Sahabat-sahabat itu ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa itu dipuji oleh Nabi, yang tidak puasa juga dipuji oleh Nabi. Dua-duanya dipuji oleh Nabi. Yang nggak boleh itu saling sama-sama perjalanan gitu ya, saling menjelek-jelekan itu nggak boleh. Jadi sahabat itu ada yang bilang, wah kalian ini yang puasa kok lemah-lemah ini, nggak ada tenaga semuanya. Sedangkan kita ini butuh tenaga untuk bikin kemah dan lain sebagainya. Akhirnya dipuji oleh Nabi. Ya, orang yang berpuasa juga dipuji oleh Nabi. Tapi pada saat tertentu, saat itu, karena perjalanannya kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu Makkah Madinah kurang lebih 7 jam. 7 jam, 8 jam. Paling lama 7 jam. Apalagi sekarang udah pakai kereta cepat itu. Masya Allah. Lebih cepat lagi. Dulu ini kan berhari-hari. Akhirnya ya sudah. Saat keadaan memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk puasa, tapi ada sahabat-sahabat yang masih bertahan ingin puasa. Akhirnya Nabi Muhammad ikut
membatalkan puasa. Sebagai contoh, akhirnya semuanya batal. Jadi itu untuk masalah safar atau perjalanan. Nah, sekarang kita masuk ke rukun puasa. Rukun puasa yang pertama niat. Niat itu wajib bagi semua puasa, baik itu wajib ataupun sunnah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu sahihatun maqbulatun binniyat. Akan sahih, sah ataupun diterima oleh Allah tergantung niat. Jadi harus ada niat. Di sini diberikan keterangan wala yakfi an hatta sahur, tidak cukup dengan cuma sahur. Sahur nggak niat tidak sah puasa. Harus ada niat. Dan niat itu kan ya jelas tempatnya di hati dan melafazkannya hukumnya sunnah. Intinya di hati, tapi melafazkannya hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kita harus cari intinya ini loh. Jangan ya kita melafazkan niat tapi hati kita kosong dari niat. Kalau hati kita kosong dari niat, puasanya tidak sah. Jadi harus benar-benar nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita pahami artinya, kemudian kita ikat hal tersebut di dalam hati kita. Dan sebenarnya niat itu lebih luas daripada lafaz sebenarnya. Niat itu lebih luas daripada lafaz. Jadi bagaimana niat itu? Ya niat itu kita membayangkan puasa dari subuh sampai buka seperti apa puasa itu. Kemudian kita niatkan, kita lakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti di sini ada penjelasan bedanya antara niat yang wajib sama niat yang sunnah. Maksudnya untuk puasa wajib dan puasa sunnah. Cuma intinya seperti itu kita ketika berniat. Dan ulama ini Masya Allah sangat memudahkan kita. Kalau dulu katanya, yang saya dengar dulu dari para guru, orang itu kalau mau sholat, kalau kita kan sholat sholli fardhu ya gitu kan, selesai langsung takbir. Kalau orang dulu itu enggak. Mereka membayangkan gerakan sholat dan bacaan sholat dari awal sampai akhir untuk sholat itu. Jadi dibayangkan, kemudian mereka langsung ikrar di dalam hati bahwa mereka lakukan itu karena Allah. Tapi itu sulit sekarang, gak takbir-takbir gitu. Mau bayangkan awal, pertengahan kok putus lagi, mulai lagi dari awal. Tapi orang-orang dulu karena khusyuknya mereka itu, ya mereka bisa seperti itu. Nah kalau kita, ya cukup dengan arahan para ulama. Misalnya kalau dalam sholat, usolli fardhu maghrib, yang penting ada niat sholat, ada niat fardu dan niat tahyin. Tahyin itu menentukan sholat apa yang akan kita lakukan. Nah kalau untuk puasa juga begitu kurang lebih. Wa tajibun niyatu likulli yaum. Nah untuk puasa itu juga niatnya harus setiap hari. Jadi setiap malam itu kita berniat. Nah di sini dijelaskan jemaah sekalian, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah, karena setiap hari dari hari-hari bulan Ramadan itu adalah ibadah yang sendiri-sendiri. Jadi pertama itu sendiri, kedua juga sendiri, bukan satu kesatuan. Jadi begitu. Di sini dikatakan wala takfi niyatun wahidah likulli syahr. Tidak cukup dengan berniat sekalian. Saya berniat puasa 1 bulan penuh di awal bulan misalnya. Itu tidak cukup. Alal mu'tamad, ya menurut mazhab yang mu'tamad, ya. Walakin tusannu, akan tetapi hukumnya sunnah. Jadi awal Ramadan misalnya ini, ya mudah-mudahan insyaallah sampai semuanya. Amin. Awal itu kita pas mau sholat tarawih ataupun maghribnya ataupun setelah sholat tarawih silahkan niat. Saya niat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita niat di awal malam. Itu hukumnya sunnah. Wa fiha faidatan, ada 2 faedah dari niat ini.
Jadi niat umum ini ada dua faedahnya. Yang pertama, sihhatu shaumi yaumin in nasiya. Nasiya tabyitan niyati fihi ala madhabil Imam Malik. Jadi kalau kita lupa niat, jadi kita gini ya, awal Ramadan itu kan kita sudah niat, saya niat puasa fardu Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Di awal. Di pertengahan bulan Ramadan ternyata kita itu sehari lupa niat. Maka kalau kita sudah niat awal, insya Allah puasa kita tetap sah. Puasa kita tetap sah, tapi bukan menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Maliki. Jadi pindah madhab ceritanya ini. Pindah madhab. Jadi ini dua faedah. Yang faedah yang pertama. Faedah yang kedua disebutkan akhduhu al-ajra kamilan law mata qabla tamami syahr i'tibar bi niyatihi. Jadi kalau dia berniat di awal Ramadan, kemudian ternyata di pertengahan Ramadan meninggal dunia, nggak sampai selesai, nggak sampai Lebaran, nggak sampai Ba'du, apa yang dia dapatkan? Insya Allah dia dapatkan pahala sebab niatnya. Dia dapat pahala insya Allah puasa 1 bulan penuh sebab niatnya itu. Jadi ada dua faedah ini. Nah, untuk itu kita di awal Ramadan itu usahakan niat ini. Ya silahkan mau bagaimana bentuknya, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab. Yang penting dikuatkan di dalam hati bahwa kita puasa bulan Ramadan sempurna tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu masalah niat. Nah, di sini ada perbedaan jamaah sekalian antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa fardu dikatakan masuknya itu kita sudah bisa mulai niat itu dari awal maghrib. Jadi waktu maghrib kita langsung niat boleh. Jadi gambarannya gini lah untuk mudah lah. Misalnya kita sudah puasa hari pertama. Puasa hari pertama, buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu shauma ghadin, langsung. Itu sudah boleh. Karena sudah masuk waktu untuk niat. Jadi pas dulu. Dan akhir dari waktu untuk niat itu sampai sebelum subuh. Pas waktu subuh itu sudah tidak boleh berniat. Itu yang disebut dengan tabyid, dan inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Artinya puasanya juga tidak sah. Ini untuk puasa wajib. Mulainya ba'da maghrib, selesainya qabla subuh untuk niat. Jadi waktunya panjang. Kalau saya biasanya setelah maghrib langsung. Dari nawaitu shauma ghadin langsung. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cari korma, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin supaya enggak lupa. Iya kan? Kadang-kadang kita lupa. Langsung itu, langsung duduk, langsung niat sekalian. Nanti ya diulang-ulang niatnya nggak apa-apa. Nanti pada tarawih ada niatnya lagi, atau nanti pas sahur juga niat lagi. Yang penting kita sudah niat malam, jangan sampai. Nah, adapun untuk puasa sunnah, masuk waktunya itu sama dengan puasa wajib maghrib, dan dia bisa untuk kita lakukan niat tersebut untuk puasa sunnah sampai sebelum zuhur, qabla zawal, selama belum makan. Misalnya mau puasa Senin Kamis, nggak niat malamnya, tapi paginya mau puasa, boleh, silahkan puasa. Yang penting belum belum sarapan, belum makan gudeg. Kemudian yang kedua perbedaannya, yajib ta'yin ka Ramadan. Kalau puasa wajib itu wajib kita tentukan puasa apa ini. Untuk itu ada nawaitu shauma
ghadin an adai fardhi Ramadan. Ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu bilang fardhi, yang penting Ramadan. Karena ya Ramadan sudah pasti wajib. Tapi ada juga mengatakan boleh, wajib untuk kita ucapkan fardu, maka lebih baik kita ucapkan. Nah, adapun untuk puasa sunnah itu tidak wajib untuk kita tentukan. Tapi kalau misalnya puasanya itu sifatnya ada waktu, misalnya Arafah, maka kita niat, kita sebutkan itu nawaitu shauma ghadin an adai sunnah Arafah. Nah, itu kita sebutkan. Tapi kalau yang tidak ada waktu khusus, Senin Kamis itu tanpa menyebutkan itu biasa, tidak masalah. Saya niat puasa sunnah, selesai. Tapi kalau untuk yang wajib itu wajib kita sebutkan puasa apa, nazar kah, qadha kah, kafarah atau Ramadan. Kemudian kalau untuk puasa yang fardu ini tidak boleh menjamak dua fardu. Adapun yang sunnah boleh menjamak dua puasa sunnah. Misalnya bertepatan Arafah dan hari Senin, dan hari putih, dan hari apa lagi? Monggo, silakan itu. Yang penting dia sunnah. Yang penting dia sunnah. Insyaallah ini cukup jelas, insyaallah. Wa akmalun niyah, dan sesempurnanya niat, an niyatalaqqadha mustahdiran biqalbihi, dan niat yang sempurna itu ialah dengan melafazkannya dan dalam keadaan hati itu juga ikut berniat dengan berkata nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati billahi ta'ala. Ada yang bilang fardhi Ramadan langsung, ada juga fardhi syahri Ramadan. Bisa dua-duanya, monggo. Ini doa atau niat yang paling kita rindukan. Nawaitu shauma ghadin, masyaallah. Amin, insyaallah semuanya sampai. Amin. Gimana kalau misalnya orang puasa sunnah, saat dia mau puasa itu ternyata dia sudah sarapan, boleh tidak? Berdasarkan penjelasan tadi, dia mau puasa sunnah, tapi paginya dia sudah makan gudeg, boleh nggak dia puasa? Boleh kalau dia lupa. Boleh kalau dia lupa dan dia sudah biasa untuk melakukan puasa itu. Misalnya puasa Arafah, dia lupa ini Arafah ini, dia makan gudeg. Terus dia udah kenyang. Akhirnya dia lah, wah saya ini mau puasa, yang boleh puasa, silahkan. Yang penting benar-benar lupa, Mas. Saya lupa makan, pas dia makan dia ingat, pas dia makan dia ingat. Saya ini mau puasa, minum dulu, enggak boleh kan? Nah, jadi itu. Kemudian syarat rukun yang kedua tarku mufattir. Nah, itu yang tadi meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Zakiron mukhtaron, dalam keadaan dia ingat, dalam keadaan dia tidak dipaksa, ghairu jahilin ma'dzur, dan dia bukan orang yang jahil, yang ma'dzur. Apa itu jahil ma'dzur? Jahil ma'dzur itu dia tinggal di tempat yang jauh dari ulama, suku apa gitu yang jauh. Kalau kita di Gorontalo itu ada namanya suku Polahi, orangnya di gunung, tapi ada yang muslim, cuma jauh dari ulama, nggak tahu hukum-hukum, maka ini jahil ma'dzur. Kalau mereka melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, ma'dzur, karena jauh dari ulama dan tidak punya akses untuk dekat dengan ulama. Waman kana qariba ahdin bil Islam, atau dia ini baru masuk Islam dan belum mempelajari Islam, ini dia ma'dzur. Maka kalau misalnya ada yang membatalkan puasanya secara lupa ataupun dipaksa, maka di sini puasanya tidak batal. Jadi cuma dua itu jamaah sekalian, insyaallah untuk rukun puasa
Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin. Ini saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan marilah kita berdoa untuk kita, untuk orang tua kita. Mungkin ada dari mereka yang masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua urusan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus ini ada permohonan dari sahabat kita Bapak Nasir untuk sama-sama kita mendoakan ibunda beliau sekarang masih di rumah sakit. Doa untuk kesembuhan ibunya, mudah-mudahan cepat pulih dan bisa kembali ke rumah beraktivitas sebagaimana sedia kala. Amin. Dan kita doakan juga untuk diri kita semuanya, insyaallah semuanya sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, menyambut bulan Ramadan dalam keadaan yang siap dan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa 'afidil abdan wa shifa'iha wa nuril absar wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shfiha, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfiha, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfiha شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم يا رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي وأنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالله برحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسمي فيما مضى وما ياتي واكتبني في جوار سادتي واشرب في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء واكتبني من أولياء وسلطان سبيل هداك وارحم الأشقياء محمد وعلي وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.